karena anak-anak belum tidur, aku pulang masih ngajak main. Aku bilang, oke, kode-kode aja supaya mereka tahu papanya istirahat gitu. Karena tantangannya kan bukan, kalau orang tua aku kan kasih restu, tapi orang tua dia yang tidak kasih restu. Dan Judika, maybe a few words after the show. What do you think about the show? Yang jelas aku happy banget, aku bangga sama konser malam hari ini, Rockmantic Night with Judika and the Gang. Ini sebenarnya awalnya sangat nervous ya, karena ini one of the big concert yang aku bikin di Malaysia. 4 tahun silam aku datang ke sini di MPO, tapi masih kadarnya nggak terlalu sebesar ini di atas 10.000, dan sebenarnya sempat nervous. Tapi begitu aku masuk ke ruangan ini dan lihat suara antusiasme dari peminat-peminat semua di sini, aku malah nggak sabar untuk naik ke panggung. Aku pengen nyanyi, pengen habis-habisan untuk semua fans yang sudah datang hari ini dan beli tiket jauh-jauh. Mungkin ada juga yang dari Kuching, dari Sarawak, dari Singapura, dari Brunei. Jadi hari ini bangga banget. Kayaknya pengen diterusin aja tadi, cuman sudah habis lagunya. Jadi I'm very proud of this concert. Biasa Judika tuh suka nambah 5 lagu. Ini kali udah nyerah. Karena semua udah disetkan ini dengan orkestra, jadi kalau nyanyi-nyanyi yang tambahan kayak gitu kan mereka belum latihan, semua ditulis, semua dikonsep gitu. Kak Judika memilih 3 lagu daripada penyanyi Malaysia, Cindai, Sejati. Kenapa 3 lagu itu dipilih? Sebenarnya banyak lagu favorit aku. Tadi aku sudah bilang ya, dulu sering banget bawa Isabella, bawa Gerimis Mengundang, Suci Dalam Debu, banyak sekali. Jadi aku pengen sesuatu yang baru yang aku belum pernah bawakan di Malaysia. Tapi lagu itu memang dari dulu, Wings tuh kayak Sejati itu dari dulu udah aku dengar walaupun aku belum pernah bawakan gitu. Jadi aku pelajari lagunya karena aku juga suka Bang Awi, aku suka kelompok Wings. Dan kalau Bui Jadi Permadani di Indonesia juga sangat happening, sangat populer lagunya, dan aku suka melodinya. Jadi ya aku bawain ke sini sama Hakim Rusli tadi. Jadi kalau Cindai memang dari dulu udah suka lagu itu, tapi belum pernah bawakan di Malaysia. Lagu itu kan sebenarnya tantangannya berat di lirik ya, liriknya banyak banget, ganti bait, ganti lirik semua. Jadi buat aku itu tantangan, dan aku nggak pengen ini sekedar lagu-lagu yang sudah sering aku nyanyikan, karena aku pengen juga belajar lagu yang aku suka. Dan itu alasannya kenapa aku pilih lagu itu, karena aku suka banget lagu-lagunya. Judika, difahamkan ini pertama kali keluarga kamu datang menonton konsert kamu? Kenapa? Ini kali pertama keluarga kamu. Kalau keluarga besar, ya kalau istri sama anak-anak kemarin 4 tahun lalu juga pernah ikut. Tapi kalau mama papa, mertua yang tadinya juga melarang kita untuk jadi curhat ya? Ya enggak, tapi kan maksudnya lagu itu, lagu mama papa larang aku ciptain itu juga jadi real banget ceritanya, karena mertua bisa datang. Jadi hari ini lengkap sekali, papa mama di umurnya yang sudah enggak muda lagi tapi masih bisa melihat konser Judika yang pertama di Malaysia dengan penonton yang full ya. Buat aku ini salah satu kebahagiaan yang nggak bisa dibayar dengan apapun. I'm really happy. Itu mereka sendiri mau datang atau kamu yang minta mereka datang ke sini? Mereka mau datang terus, karena ya aku minta juga waktu itu papa ikut, karena ini kan konser spesial ya, karena kalau nyanyi tiap hari di mana tuh mereka jarang datang, nggak pernah, karena udah tahu lah aku habis nyanyi pulang, event pulang. Kalau ini spesial, baru ini juga aku nyanyi sampai 24 lagu, jadi aku perlu support dari mereka, doa dari mereka. Sebelum nyanyi juga tadi mereka berdoa untuk berjalannya konser ini, karena dia tahu dua hari ini juga rehearsalnya aku full. Jadi sebenarnya seperti 3 hari nyanyi, karena semua benar-benar diulang dari awal sampai akhir, hampir 3 jam. Jadi aku perlu support dari mereka, dari keluarga semua. Jadi happy mereka bisa datang dan melihat anaknya bisa menyanyi di depan peminat di Malaysia. Judika, dari mana kamu dapat energi malam ini? Sangat bagus. Terus menerus menyanyi konsisten. Iya, kan yang jelas karena
Ya karena penontonnya, karena semua yang datang, karena aku tahu ini konser dari bulan Juli kita udah kesini dan aku tahu banyak sekali yang mention di DM di IG aku untuk Judika kapan kesini, kapan ke Malaysia lagi, karena kerinduan ini yang membuat aku aduh harus datang ke Malaysia nih, tapi mau nak buat apa gitu. Makanya fans, yang jelas fans itu yang membuat peminat-peminat semua yang selalu menunggu suara Judika, karya Judika untuk datang, itu yang membuat aku selalu pengen memberikan yang terbaik dari yang aku punya. Jadi tadi malam pun aku tidak bersuara sama sekali sampai pulang aku, karena rehearsal cukup menguras tenaga. Jadi tadi malam pulang dari sini jam 1, aku sama anak-anak pun, karena anak-anak belum tidur, aku pulang masih ngajak main. Aku bilang pakai kode-kode aja supaya mereka tahu papanya istirahat gitu. Sampai tadi begitu masuk panggung aku baru bicara. Jadi benar-benar aku kasih yang terbaik, semua dari aku, dari tenaga, dari pikiran. Jadi that's the best I can do tonight. Jadi mudah-mudahan itu memuaskan semua peminat yang sudah datang, para teman-teman dari radio, dari media yang juga support. Terima kasih banyak, karena ya ini buktinya bisa full karena kalian juga mengabarkan semua buat teman-teman yang ada di seluruh latihan Malaysia. dengan artis-artis Malaysia macam mana? Sempat berapa kali latihan? Ya kita dua kali ya, kita cukup waktu, sangat cukup di arrange sama Om sama tim untuk bisa maksimal. Aku sama Sila udah kenal, tapi aku bilang kita harus latihan. Sampai di sini latihan dulu sama vocal director, baru jumpa 2 kali kita latihan lagi full. Jadi tidak ada yang on spot di panggung. Kita benar-benar rehearsal semuanya supaya semua berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Marsha Milan, dengan Hakim Rusli, kita ulang semua supaya benar-benar kalau apapun terjadi kita bisa improve dengan baik gitu. Judika, Memandangkan- 45, Hey Nana. Judika, at the age of 45, right? Bagaimana kamu jaga throatnya? Gimana jaga throat, kerongkongan? Ya. Tadi jeritnya tinggi, keren banget. Apa tuh begini? Iya, karena that's why aku waktu itu bilang sama Om, aku nggak mau konser 2 hari. Karena kalau aku tuh terbiasa konser habis-habisan di satu waktu gitu. Jadi besoknya aku bisa konser, tapi mungkin tidak akan semaksimal seperti sekarang. Jadi kalau tadi kayak sekarang nih ngomong aku udah agak serak, tapi itu biasa sebenarnya. Jadi aku jaga memang ritmenya untuk ya aku minta ada minum di sana, terus ya aku lebih banyak ngobrol sama penonton karena respon mereka membuat aku tuh bisa refresh cepat. Jadi kalau aku nyanyi terus pasti akan lebih cepat capek. Tapi karena mereka ya itu cinta yang balik ke aku lewat ngobrol, lewat chit-chat, lewat suara mereka, itu yang membuat semua energiku tuh seperti datang sendiri. Sebenarnya sudah mau habis tadi, tapi dia kembali lagi. Judika, Lari juga. since Suka lari-lari. Iya. Judika, since this concert organized also by your own company, what is the biggest challenge that you face? Apa cabaran terbesar dalam menganjurkan konsert yang juga dianjurkan? Iya, ini salah satu kebanggaan juga dari tim kita yang baru kita bentuk, DAD Label. Kita bawa artis kita juga tadi 3, dan kita bikin acara yang besar ini dengan kekuatan dan pengalaman kita yang sebenarnya belum cukup banyak, tapi kita punya experience dalam menjalankan acara seperti udah cukup lama. Punya tim, punya Om yang sangat kuat, selalu bolak-balik Malaysia mempersiapkan segala sesuatunya. Ini detail sekali, istri aku mengurus semuanya sampai tadi masih semuanya diurus, dan tantangannya sebenarnya banyak sekali ya, sound system. Apalagi kalau aku yang pertama aku bilang sound system, karena ini benar-benar alatnya aku untuk menyampaikan lagu-laguku sama penonton. Mau semuanya bagus, monitor bagus, lighting bagus, tapi kalau sound systemnya nggak bagus itu akan sangat, ya aku nggak suka lah. Itu tantangannya, karena ini hall juga kan tantangannya gimana gemanya itu tidak mengganggu, karena biasanya feedbacknya itu leadback itu yang mengganggu, nyampe suaranya ke kuping kita penyanyi gitu. Kita sebutkan A, nanti kembali lagi berapa detik berikutnya, dan itu butuh kerja keras yang sangat tinggi dari tim, dari sound system, dan ya LED-nya juga, terus
aransemen dari Topati Orchestra juga gabung dengan strings dari Malaysia, itu juga tantangannya banyak sekali, tapi I'm happy dengan tantangan yang banyak kita bisa memberikan yang terbaik malam. Berapa cost? Ah, Yeah, because Kalau- this is like big budget. Ya, This is big budget. kalau kos silakan, saya tidak punya hak Iya. dan saya tidak tahu. Ini Bapak Kos Indonesia. Iya. Kan dia tak ada pergi ke Kenapa Nana? state lain, mungkin di Pahang, di Pening, di Johor lepas sukses event ni. Ya, lepas ini dari kemarin juga udah banyak sekali yang minta ke Sabah, ke Sarawak, ke Kuching. Ya, aku serahkan ke tim. Ya, yang jelas aku mau, aku pengen banget, tapi aku cuman bilang sama tim, aku pengen nyanyi kalau aku benar-benar maksimal. Jadi give me a break, kasih aku waktu untuk istirahat untuk memberikan yang terbaik. Mungkin semingguan aku istirahat baru aku bisa kasih yang terbaik. Okay, last question. Lot. Okey, last soalan saya nak tanya, masa Judika tengah nyanyi, Judika dia tanya, Judika dia cakap bersama isteri 5-6 tahun, betul? Betul. 6 tahun. Untuk dapatkan untuk Restu. Berjuang. tu. Boleh kongsikan macam mana nak pertahankan hubungan tu untuk kita kongsi pasangan yang kat luar tu. Silakan. Ini panjang ya. 6 tahun ceritanya macam sinetron nanti ya. Yang jelas tadi aku bilang ada mertua yang memang lagu ini sebenarnya lagu curahan hati yang simple yang kita rasain. Waktu itu sebenarnya yang paling kuat dia. Karena tantangannya kan bukan, kalau orang tua aku kan kasih restu. Tapi orang tua dia yang tidak kasih restu, dan tiap hari mungkin yang diserang dia. Kenapa tak restu? Ya aku nggak tahu, karena awalnya mertua kan suka. Itu dilarang, bukan tidak kasih restu. Akhirnya Dilarang. dikasih restu. Awalnya dilarang karena Tapi kenapa The first dilarang? because the profession. Oh, Jadi sebab kamu penyanyi. jadi ya, karena dia, juga dia penyanyi. ini kan dulu putri Pengalaman Indonesia. pribadi juga. Gitu, 2007. Putri Indonesia banyak yang lamar, yang ganteng-ganteng, yang kaya-kaya gitu kan. Jadi sementara penyanyi dulu kan zamannya aku itu belum ada yang ya mungkin penyanyi nanti sebentar. Ya mungkin rasanya nggak bisa Judika memberikan. baru selesai Idol lah. 2005. Waktu itu. Waktu itu Iya, terus jadi 2007 ketemu. Jadi poin jumpa. untuk nak mempertahankan hubungan tu Ya cinta. cinta. Yang jelas cinta. Kalau aku memang tipenya fighter. Jadi sebelum aku mendapatkan jawaban kenapa aku harus dilarang sama dia, kita sama-sama Batak. Jadi yang membuat aku dulu, kenapa harus dilarang? Apa salahku? Apa yang membuat orang tuanya tidak suka? Itu yang membuat aku berjuang terus sampai aku harus ketemu sama orang tuanya supaya jelas semuanya. Nah begitu waktu itu nggak mau ketemu, dan aku 6 years ya. 6 years nggak mau ketemu. Ya, 6 years. Iya dong. Nggak mau ketemu. Dan dengan waktu aku bilang kita fight aja sampai aku ngerasa papa mamaku orang Batak, dia orang Batak. Aku tahu ciri orang Batak tuh harusnya sangat sayang sama anaknya. Jadi aku bilang ini pasti karena sesuatu yang mungkin ya, kalau itu apapun aku akan membuktikan kalau aku sayang. Aku harus buktikan dengan kerja keras. Aku bikin settle, aku punya karir, aku beli rumah, aku lakuin semuanya yang mungkin membuat orang tua mungkin pengen anaknya juga dapat yang terbaik. Jadi aku juga kan orang tua, pasti aku bisa baca. Makanya 6 tahun itu kita berjuang lebih ke sana, kita ke settle masing-masing supaya dia yakin sama aku. Tapi aku harus bisa membuktikan bukan cuma dengan cinta tapi dengan semuanya. Jadi itu yang membuat akhirnya 6 tahun orang tua rumah luluh. Udah dilarang macam-macam, kami tidak mau pisah, kami terus jalan. Wah, hebatnya cerita ini. Okay.